Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Wuli Agustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi dengan materi pendapatan nasional dan bentuk perekonomian satu sektor dan dua sektor. Langsung saja kita ke pendapatan nasional. Istilah pendapatan nasional atau national income, dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Nah, istilah pendapatan nasional ini adalah mewakili arti produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Sekarang kita bahas tentang produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Gross Domestic Product, GDP. Nah, adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Gross National Product atau GNP. Adalah nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Kemudian, apabila GNP lebih besar daripada GDP atau Gross National Product lebih besar daripada Gross Domestic Product, maka negara tersebut adalah negara maju. Dan begitu pun sebaliknya, apabila Gross National Product lebih kecil dibandingkan Gross Domestic Product, maka negara tersebut adalah negara berkembang. Hitungan pendapatan nasional berdasarkan penetapan harga. Yang pertama ada berdasarkan harga berlaku untuk pendapatan nasional nominal, dan yang kedua berdasarkan harga tetap untuk pendapatan nasional real. Di sini ada rumus pendapatan nasional nominal, dan di sini rumus inflasinya. Dan di sini ada contoh soalnya dan saya akan membacakan. Tahun 2015, Indonesia menghasilkan 1.000 unit truk dengan harga 150 juta. Tahun 2016, pendapatan nasional Indonesia sebesar 210 juta miliar. Harga truk 175 juta. Tahun 2017, Indonesia menghasilkan 900 unit truk dengan harga 180 juta. A. Hitunglah pendapatan nasional nominal tahun 2015 sampai dengan 2017. B. Berapa batas pertumbuhan pendapatan nasional? Ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Di tahun 2015, rumus pendapatan nasional yaitu PN dikali QN. Nah, di tahun 2015, PN-nya yaitu 150 juta dan QN-nya yaitu 1.000 unit. Dikaliin mendapatkan 150 miliar. Kemudian di tahun 2016, YN 2016-nya sudah diketahui yaitu sebesar 210 miliar. Kemudian harganya sudah diketahui 175 juta. Dan Q-nya belum diketahui, maka mencari Q-nya itu 210 miliar dibagi 175 juta, maka mendapatkan unit sebesar 1.200. Kemudian di tahun 2017, harganya P kali Q, harganya sudah ada jadi 180 juta, dikali Q-nya yaitu 900, maka YN 2017-nya yaitu 162 juta. Kemudian yang kedua ditanya berapa batas pertumbuhan pendapatan nasional?
Berarti GN 2016 sama dengan Y 2016 dikurangi 2015 dibagi Y 2015 dikali 100. Pendapatan 2016 210 miliar dikurangi pendapatan 2015 150 miliar dibagi pendapatan 2015 150 miliar dikali 100%, maka hasilnya 40%. Kemudian ini untuk mencari GN 2017-nya, pendapatan Y 2017 dikurangi pendapatan 2016 dibagi pendapatan 2016 dikali 100%, maka hasilnya 22,8%. Kemudian mencari inflasi tahun 2017. Yang pertama rumusnya itu PN dikurangi PN kurangi 1 per PN dikurangi 1 dikali 100%. Jadi harganya 180 juta dikurangi 175 juta dibagi 175 juta dikali 100%, maka hasilnya 2,9%. Kemudian untuk mencari 2016-nya yaitu sama, maka mendapatkan hasil 16,7%. Kemudian yang kedua yaitu metode berdasarkan harga tetap untuk pendapatan nasional real. Nah, rumusnya akan seperti ini dan seperti ini. Contoh soalnya sama seperti pendapatan nominal. Nah, langsung aja kita lihat jawaban dari pendapatan nasional real dengan contoh soal yang sama. Jawaban dari pendapatan nasional real pendapatan 2015 sama dengan PB dikali QN. PB itu nilai dari tahun 2015 dikali QN-nya, kuantitas dari pendapatan di tahun 2015, maka hasilnya yaitu 150 miliar. Kemudian 2016 PB-nya menggunakan harga di tahun 2015 dan kuantitasnya itu dapat dari 210 miliar dibagi 175 juta, maka mendapatkan kuantitasnya 1.200, maka dikalikan 150 juta dikali 1.200, hasilnya 180 miliar. Kemudian di tahun 2017 PB-nya dengan nilai di tahun 2015 dengan nilai harga di tahun 2015 dikali QN-nya itu 900, maka mendapatkan 135 miliar. Kita bahas bentuk perekonomian satu sektor. Keseimbangan perekonomian satu sektor maka yaitu pendapatan sama dengan konsumsi. Menurut Keynes ada dua, yang pertama ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Nah, jangka pendek ini rumusnya seperti ini, C sama dengan A ditambah BY. Nah, untuk mencari B-nya, rumusnya seperti ini. Kemudian, yang kedua ada jangka panjang. Kalau jangka panjang yaitu C sama dengan B dikali Y. Di dalam keseimbangan perekonomian satu sektor ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ASAD dan yang kedua ada pendekatan multiplier. Pendekatan ASAD rumusnya seperti ini dan pendekatan multiplier rumusnya seperti ini. Nanti kita bahas contoh soal yang sekaligus dengan satu sektor dan dua sektor, gabungan dari satu dan dua sektor. Langsung saja kita ke dua, yaitu keseimbangan perusahaan dua sektor. Nah, dalam keseimbangan ini maka ditambahkan pendapatannya itu ada investasinya. Jadi pendekatannya ada 4. Yang pertama ada pendekatan ASAD, yang kedua ada pendekatan multiplier, yang ketiga ada pendekatan delta I, yang keempat ada pendekatan dengan syarat keseimbangan.
Nah, rumus untuk ASAD seperti ini, dan di dua sektor ini ditambah dengan investasi. Jadi, Y sama dengan C ditambah I. Kemudian, rumus multiplier seperti ini, sama ditambahkan dengan I, yaitu investasi. Kemudian, dengan delta I, rumus seperti ini. Dan pendekatan dengan syarat keseimbangan rumusnya seperti ini. Maka di dalam pendekatan syarat keseimbangan, maka akan muncul saving, yaitu tabungan. Langsung saja kita ke contoh soal. Di dalam bentuk perekonomian dua sektor, ada ketidakseimbangan perekonomian, yaitu yang pertama ada deflationary gap. Jadi, apabila YF-nya lebih besar daripada YE atau SF lebih besar daripada I, maka itu disebut deflationary gap. Dan yang kedua ada inflationary gap. Jadi, YF lebih kecil daripada YE atau SF lebih kecil daripada investasi. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Sini ada contoh soal tentang bentuk perekonomian satu sektor dan dua sektor. Nah, diketahui di soal itu ada Y-nya pendapatan dan C-nya konsumsi. Nah, Y-nya itu sebesar 150, 300, 450, 600, 750, dan 900. C-nya itu 240, 360, 480, 600, 720, dan 480. Nah, delta Y-nya ini tidak diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu dari 150 dikurangi 300 hasilnya 150. Dan seterusnya. Kemudian delta C dapat dari 240 dikurangi 360 hasilnya 120 dan seterusnya. Kemudian kita pilih Y yang 600 dan C 600 untuk titik keseimbangannya. Kemudian kita cari B-nya. B sama dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Delta C-nya 120, delta Y-nya 150. 120 dibagi 150 hasilnya 0,8. Kemudian kita cari fungsi konsumsi, karena yang A itu suruh cari fungsi konsumsi dan fungsi saving. Rumus dari fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A ditambah BY. Nah, C-nya itu 600, kita ambil dari sini. Kemudian A-nya belum diketahui, B ditambah BY, B-nya 0,8, Y-nya 600 dari sini. Kemudian 600 sama dengan A ditambah 480, 600 dikurangi 480 sama dengan A, maka A-nya sebesar 120. Kemudian fungsi C-nya sudah dapat, yaitu C sama dengan 120 ditambah 0,8Y. Kemudian kita cari fungsi savingnya. Cari fungsi saving gampang, tinggal 120 jadi minus 120, kemudian 1 dikurangi 0,8 jadi 0,2Y. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang B, ditanya jika investasinya 180, maka Y2-nya berapa? Nah, pertama kita cari dulu Y1-nya atau perubahan perekonomian satu sektornya ya. Berarti Y sama dengan C. Y sama dengan 120 ditambah 0,8Y. Nah, C-nya kan udah diketahui. Berarti Y dikurangi 0,8Y. 0,8Y pindah ruas. Sama dengan 120. 1 dikurangi 0,8Y sama dengan 0,2Y. 0,2Y sama dengan 120. YE1 sama dengan 120 dibagi 0,2 hasilnya 600. Kemudian untuk mencari YE2. Y2 itu kan ditambah investasi, maka Y2 sama dengan C ditambah I. Y2 sama dengan 120 ditambah 0,8Y ditambah 180. Nah, Y dikurangi 0,8Y sama dengan 300. 1 dikurangi 0,8Y sama dengan 300. 0,2Y sama dengan 300. Y2 sama dengan 300 dibagi 0,2Y. 0,2 hasilnya 1500.
Kemudian disuruh untuk membuat tabel, membuat kurva gambarnya. Nah, di sini kurvanya. Kalian buat ini 0 dan di sini itu Y sama dengan AE. Nah, seperti ini Y sama dengan AE, garisin. Kemudian 120 C-nya. C-nya kan A-nya 120, berarti di sini A-nya. Terus di sini 600 Y-nya. Nih Y-nya 600. Kemudian garis, dapatlah ini Y1-nya. Kemudian Y2-nya A-nya 300. Nah, 300 ini dapat dari mana? 120 ditambah I-nya itu 180, maka 300. Kemudian Y-nya 1500. Ini gambar untuk konsumsi dan investasi. Terus kita lanjut ke kurva saving dan investasi. Ini ada kurva savingnya. Pertama kalian buat dulu kurvanya. Kemudian tarik yang garis savingnya. Nah, savingnya itu kan minus 20. Kemudian di sini 600 kan untuk Y1-nya. Ditambah investasi Y2-nya jadi 1500. Dan ini 180 itu investasinya. Kemudian yang C, jika YF1 sama dengan 1000, apa yang terjadi? Berapa besar dan gambarkan. SF itu ketidakpastian, ketidakseimbangan dari perekonomian dua sektor. Nah, S-nya berapa tadi? 120 minus 120 ditambah 0,2Y. Nah, SF1 minus 120 ditambah 0,2 dikali Y-nya 1000. Maka SF1-nya yaitu 200. Apa yang terjadi yaitu deflationary gap, di mana SF lebih besar daripada investasi. Kemudian ada inflationary gap, yaitu apabila SF lebih kecil daripada I. Kemudian disuruh gambar. Kita gambar. Ini gambar untuk kurva konsumsinya. Nah, ini kalian untuk konsumsi gambar terus terlebih dahulu ininya Y sama dengan AE. Terus kita cari untuk satu sektornya ini, kemudian untuk dua sektornya ini, dan di sini YF1-nya. Nah, YF2-nya di sini 1500 sama kayak YE2. Kemudian yang savingnya kayak gini, sama seperti kurva SI di keseimbangan, cuman dibedain tuh ini ada YF-nya. Nah, di sini ada YF. Nah, kemudian kita cari YF2-nya. Nah, ini untuk yang D. Jika YF2 sama dengan 1500, apa yang terjadi? Berapa harganya dan gambarkan. S-nya kan tadi udah diketahui minus 120 ditambah 0,2Y. Nah, SF2-nya berarti minus 120 ditambah 0,2Y dikali 1500. Maka SF hasilnya 300. Dan apa yang terjadi yaitu deflationary gap, di mana SF lebih besar daripada I. Kemudian gambarnya, nah gambarnya tadi sudah dijelaskan. Penjelasan materi mata kuliah makroekonomi dengan materi pendapatan nasional dan bentuk perekonomian satu sektor dan dua sektor. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.